Barbie Kumalasari sepertinya menjadi nama yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan masyarakat Indonesia. Ya, berkat pengakuannya memiliki berlian berukuran 30 karat ini, Kumalasari sampai mendapatkan sorotan tajam dari sebagian besar warganet. Salah satu selebriti Indonesia, Jessica Iskandar pun sampai mendatangi langsung Barbie Kumalasari untuk memastikan langsung keaslian dari berlian-berlian yang dimiliki istri dari Gali Ginanjar ini. Jedar pun terkaget-kaget ketika melihat banyaknya cincin berlian yang menghiasi jari-jari manis wanita ini. Barbie Kumalasari pun menjelaskan ukuran dari cincin-cincin yang dimilikinya. Di cincin di tangannya ini ada berapa cincin? Oh, cincinnya. Ini masing-masing berapa karat? Ini sih setengah karat. Ini 30 karat. Ini berapa ya? Ini campur sih banyak. Campur. Ini serpihan ya? Iya, katanya pasir. Iya, pasir. Ini fancy yellow diamond. Berapa karat? Ini berapa ya? 10 karat. Ini 4 karat. masa sih ini kayak 2 karat? Ini 4 nih, gede. Tak hanya itu, kekepoan Jedar pun semakin menjadi-jadi. Selebriti cantik ini pun menanyakan berapa harga dari masing-masing cincin yang dimiliki Kumalasari tersebut. Dari beberapa cincin itu, cincin berlian berukuran 30 karatlah yang paling menarik perhatian Jedar. Dirinya tidak percaya dengan keaslian dari cincin 30 karat yang dikadang-kadang oleh Kumalasari bernilai 20 miliar lebih itu. 4 nih, gede. Ini masing-masing berapa duit? Dari yang ini dulu. Kalau yang ini sih murah ya, cuma 100 juta. Ini M lah, tapi nggak usah disebutin. Ini asli nggak? Asli dong. Tahu aslinya dari mana? Asli. Kan dia makin besar kan memang begitu. Kayak KW kok jutek banget. Oh enggak, ini tadi biasa kalau kena tangan-tangan berlian juga memang begitu. Tetap harus di... Ini berapa MM-an? Ada nggak 5M? Lebih. Ini ada 10M? Lebih. 10M lebih? 20M? Karena kan berlian 1 karat aja udah 200 jutaan lebih. Tak hanya Jedar yang meragukan keaslian cincin dari Kumalasari, pengacara Perlente Hotman Paris pun membagikan pemikirannya mengenai cincin berlian 30 karat milik wanita bertubuh seksi tersebut. Melalui unggahannya di akun Instagram, Hotman pun menunjukkan cincin berlian miliknya. Dirinya menuliskan keterangan yang seolah mematahkan anggapan Kumalasari mengenai keaslian cincinnya tersebut. Hotman beranggapan jika cincin berlian yang dimiliki Kumalasari berukuran 30 karat, pastinya akan lebih besar ukurannya dari cincin berlian yang melingkar di jari Hotman. Tak hanya itu, untuk menanyakan keaslian dari cincin 30 karat milik Kumalasari, Hotman pun sampai mendatangi seorang ahli berlian yang sangat dirinya percaya. Dengan tegas, ahli berlian kepercayaan Hotman pun menyebutkan jika berlian 30 karat sudah pasti lebih besar diameternya dari cincin Hotman yang memiliki ukuran 10,3 karat. Selain itu, sang ahli juga mengaku belum pernah melihat cincin berlian sebesar 30 karat di Indonesia. Hal tersebut pun seolah menyimpulkan jika cincin berlian yang dimiliki seorang Barbie Kumalasari palsu alias KW. Halo, saya lagi di toko mondial di Mall Kelapa Gading, berlian dari keluarga yang sudah puluhan tahun bisnis berlian. Ini cincin saya baru diperbaiki. Berapa karat tadi? 10,03. Harganya berapa? $500.000 atau sekitar 7 miliar dan asli nggak KW-KW. Kalau segini aja 10 karat udah sebesar begini. Kalau 30 karat harus jauh lebih besar ya? Udah pasti besar. Jadi kalau diameternya cuma segini tapi dibilang 30 karat itu nggak mungkin. Dan belum pernah kalian lihat ada berlian, cincin berlian di Indonesia yang besarnya 30 karat. Saya belum pernah, saya pribadi belum pernah. Tuh, belum pernah lihat berlian 30 karat, ya? Benar ya? Dan biasanya kalau 30 karat itu warnanya putih mencolok ya? Ya, tidak ada warna-warni ya. Di sisi lain, Barbie Kumalasari memang dikenal sebagai artis yang kerap bergaya glamor bak seorang miliarder. Selain perhiasannya yang digadang-gadang memiliki harga fantastis, kemewahan hidupnya juga terlihat dari rumah yang ia tinggali bersama dengan sang suami Gali Ginanjar. Dilansir dari salah satu program Trans TV, rumah Barbie Kumalasari terlihat dikelilingi oleh tembok tinggi berwarna putih. Pada bagian depan rumah, terdapat 2 buah garasi besar yang dapat menampung mobil-mobil mewah miliknya dan sebuah taman yang terlihat asri. Sementara itu, untuk bagian ruang tamu rumahnya, Kumalasari tampak melengkapinya dengan sofa mewah berwarna hitam dan sebuah televisi layar datar. Dinding bagian dalam rumah Kumalasari pun didominasi warna putih yang semakin memberikan kesan mewah.
Sedangkan untuk tempat tidur, Barbie Kumalasari memilih warna putih untuk ranjangnya. Meja rias berwarna coklat tua dengan sebuah televisi layar datar. Terdapat salah satu sudut ruangan di rumah Barbie yang sangat unik sehingga menarik perhatian banyak orang. Sudut tersebut adalah pilar-pilar yang dihiasi dengan puisi-puisi cinta yang terletak di dekat sebuah kolam. Namun dari semua bagian dari rumah Barbie Kumalasari, terdapat bagian yang paling mencuri perhatian publik. Iya, bagian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dapur rumah. Bernuansa warna putih, dapur ini bisa dikatakan sebagai ruangan yang paling sederhana di antara ruangan-ruangan lainnya di rumah mewah tersebut. Dapur milik Barbie pun tidak terlihat seperti dapur-dapur mewah milik para selebriti kaya raya lainnya. Lantas, bagaimana menurut pemirsa Insert mengenai tampilan dapur yang ada di rumah Barbie Kumalasari ini? Wah, luar biasa sekali ya Bang Hotman sampai ingin membuktikan loh. Berarti banyak banget waktunya kan hanya untuk acara seperti itu ya kan? Bener hebat Bang Iya, Hotman. Bang Hotman udah Perhatian kaya banget itu dia. Jadi banyak waktu luang lah untuk bikin seperti itu video-video itu. Tapi nggak ada masalah. Sekarang orang bilang bahwa tidak pernah melihat berlian 30 karat. Nah sekarang Barbie Kumalasari memperlihatkan yang seperti itu 30 karat. Jadi kita tahu ya. Jadi kita tahu kenapa sih mesti dipertanyakan. Mungkin yang Barbie itu tadinya mungkin 0,5 karat. Tiap tahunnya naik. Ada sertifikat kenaikan karat. Bisa, ya kan? atau dikasih minyak itu Mbak. Biar bisa apa, direndam sama minyak tanah. Jadi bakal makin besar. Bekel kali ya. Iya, bener-bener. Bukan ini berlian. Tahun pertama 0,5, kasih Tahun tugas kedua. sedikit, tugasnya bagus, itu hasilnya naik 2 6. karat, ya kan Iya, naik lagi. iya. Kenaikan karat ini sesuai dengan kenaikan kecantikan Barbie Kumalasari yang sekarang cantik banget. Betul. Tapi aku lebih suka sama namanya Kumalasari Muklisah itu lebih bagus kayaknya. Tapi kan sekarang ini mirip Barbie, jadi Mirip kan apa? namanya Barbie Kumalasari gitu loh. Nanti kita lihat Barbie-Barbie yang dijual di pasaran, mukanya nanti bikin Barbie Kumalasari loh, plus 30 karat loh. Nanti marah yang punya Barbie loh. Barbie aja begitu bagus bentuknya. Iya. Oke. Apa-apa tapi luar biasa loh Barbie Kumalasari, mudah-mudahan nanti karatnya tidak turun ya, tidak downgrade. Kalau gitu jangan kena air, biar nggak karatan. Takutnya kalau keseringan kena air kerendam, karatan. Palsu dong, besi. Nah ini biasanya kan cewek-cewek suka sirik gitu loh, Barbie biasa lah, nggak punya, baru 30 karat, 0,5 karat juga nggak ada. Mohon maaf. Aduh, Ya kesian sudah banget lah, hidup gue kalau ya. begitu ya. Ya udah. Dan selanjutnya nih ada juga seorang Barbie juga nih ya, Barbie untuk seorang suaminya dong. Betul. Iya kan harusnya cantik buat suami. Kita harus memberikan yang terbaik buat suami kita. Seperti Ibu Baby Silvina ini yang sekarang katanya tuh selalu memberikan yang terbaik buat sang suami. Apalagi setelah menikah dengan Babak Opik. Dimanja, disayang. Tiap hari dikasih kata-kata mutiara, Pak. Kata-kata syair yang pokoknya seperti kayak puitis gitu lah, pujangga gitu lah. Luar biasa. Mau makan dikasih kata-kata yang gitu. Iya. Romantis. Ini Mau masak. jengkol terindah gitu ya, yang bisa dimakan oleh istriku. Ikan asin termantap gitu. Ya sudahlah, kita akan lihat bagaimana sih kehidupan rumah tangga seorang Baby Silvana dengan juga Opik. Nih kita akan berikan untuk Anda ya. Jengkol terindah. 30 karat. You could try turn off the sun. I'm still gonna shine away. 6 bulan sudah Batra rumah tangga sang penyanyi religi Opik dan Baby Silvana diarungi. Dalam kurun waktu yang terbilang tidak sebentar tersebut, agaknya Opik dan juga istri ketiganya itu telah banyak mendalami pribadi masing-masing. Sama halnya seperti saat wawancara, banyak ungkapan-ungkapan dari Opik dan juga Baby yang menceritakan mengenai perjalanan mahligai rumah tangga mereka. Salah satunya ialah kalau ditanya mengenai sosok sang suami, mantan model ini mengungkapkan jika Opik merupakan pribadi yang sederhana namun penuh kejutan. Pokoknya orangnya sederhana saja. Sederhana dan alhamdulillah selama nikah ini banyak ilmu itu aja. Banyak ilmu yang baru. Banyak apa ya? Banyak kejutan ya. Banyak kejutan. Berbicara mengenai kejutan, di balik sosok Opik yang terkesan tenang dan berbicara seperlunya, rupanya Baby kerap kali dibuat luluh hatinya. Bagaimana tidak, pada beberapa momen, pelantun lagu Tombo Ati tersebut sering membuat sajak khusus untuk sang istri. Mas Opik sering cerita ya, misalnya kalau misalkan kita lagi diskusi atau apa itu, ya sering berpuisi gitu ya. Sering membuat sajak yang tiba-tiba gitu.
Jika sang istri berbicara tentang hal romantis, beda halnya dengan Opik. Pria berusia 45 tahun itu justru bercerita tentang kesederhanaan yang selalu ia tanamkan kepada sang istri. Ya yang penting pasangan itu kan apa adanya. Apa adanya, nggak usah pencitraan. Ya biasa saja gitu. Ya begini adanya. Tapi mungkin lebih saya bawa ke ruang kesederhanaan gitu ya. Saya sangat sederhana, saya bersama anak-anak yatim di rumah. Kita makan juga sederhana, kita proses setiap hari. Coba melewati sisa umur ini, ya coba lebih baik gitu ya. Pasti ya, saya ini banyak kesalahan, banyak nggak karu-karuan gitu ya. Tapi ya itulah, coba diperbaiki pelan-pelan. Berbicara tentang pasangan muda, tak lengkap rasanya jika tidak membicarakan momongan. Meski Opik memang sudah memiliki anak dari istri sebelumnya, namun hal ini berbeda dengan sang istri. Seperti kala ditanya soal anak, Baby pun hanya bisa menyeringai malu untuk membahas hal tersebut. Dan pada momen itu, Opik pun hanya menjawab singkat, yakni lebih berprasangka pada ketetapan sang kuasa. Ya bismillah, bismillah, sedikasihnya. Selamat sekali lagi buat Mbak Baby dan Bang Opik. Semoga langsung nanti secepatnya diberikan keturunan. Amin. Dan selanjutnya nih kita juga doakan nih untuk tetap semangat untuk Mama Gisel yang katanya kemarin curhat. Kalau misalnya sekarang kalau baca komentar tuh seperti nonton film horor. Kenapa emang seram itu? Ada setannya gitu atau gimana sih? Karena soalnya ada beberapa komen yang memang udah mulai pedas gitu komennya. Aduh, cabenya kebanyakan. Itu dia, nanti kita akan bahas. Dan juga ada Maya Estianti yang dulu waktu kecil nih dia mendambakan atau suka koleksi pesawat-pesawat. Dan sekarang terwujud ya kan mempunyai pesawat pribadi. Wih, bagus ya, walaupun pesawat suami nggak apa-apa. Nggak ya, apa-apa. Juga. Ya sudah, informasi lengkapnya kita akan hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi. Ya kan punya suami, Ya, punya kita istri juga. juga.